Shalom, selamat apa ini? Selamat siang atau pagi? Selamat pagi menjelang siang itu aja tengah-tengah ya. Shalom sekali lagi, yang bersemangat lambaikan tangan bersama saya. Semua sehat amin. Puji Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Perkenalkan nama saya Widi Arif Nugroho, itu nama KTP. Kalau nama panggungnya Jeremy pakai Y Arief gitu ya. Jadi saya harap yang punya akun YouTube, yang punya akun Facebook, yang punya akun Instagram bahasa Jakartanya di Solo tempat saya Instagram gitu aja ya. Bisa follow saya supaya bisa kita saling berkomunikasi dan mendapatkan berkat Tuhan yang lebih lagi. Saya melayani Tuhan, pengembalaan perintisan baru 4 tahun ini mungkin. 3 tahun sebelumnya saya menolak karena saya tahu jadi gembala sidang, jadi pendeta itu tidak semudah yang dibayangkan. Tetapi seperti Yunus yang tadinya lari, saya pun mau taat. Untung Yunus dulu taat sehingga dia dimuntahkan dari mulut ikan. Saya yakin kalau Yunus tidak taat, saya yakin dia akan keluar dari lubang pembuangan yang lain. Betul? Tapi karena Yunus taat. Tahu maksud saya? Bukan dari mulutnya tetapi dari itu, jadi kotorannya ikan besar ya. Jadi guru-guru sekolah minggu jangan pernah ngajar anak kita, anak sekolah minggu, Yunus ditelan ikan paus. Ada yang pernah gitu? Kayaknya sekolah minggu saya dulu juga gitu ya. Enggak boleh, Alkitab enggak menulis ikan paus. Ikan besar. Ikan besar itu apa? Ya tidak ditulis, tidak usah dicari-cari. Kita baca bersama di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Saya diberkati sekali dengan pujian tadi, Tuhan adalah gembalaku. Waktu saya sekolah minggu, saya sering nyanyi lagu itu. Dan dari Mazmur 23 ini ditulis oleh banyak pencipta lagu, termasuk teman saya si Bobby One Way, Bobby Fabian yang baru saja lagunya dinyanyikan sama Ari Lasso itu kalau ada yang ikuti YouTube ya. Kemarin waktu sampai di Labuan Bajo tempatnya Pak Yusuf, Bu Retno, saya langsung video call dia. Bro sini bro, pelayanan ini jalan 20 langkah sudah langsung laut itu ya. Ya, dia juga ciptain lagu ini. Saya main drum kemarin, saya upload di YouTube 16 tahun yang lalu, sebab tahun 2004, ini kan 2020. Saya ngiringi dia main drum di tempat di kota Solo, di Geraha Wisata Niaga Pak. Ya sampingnya Museum Radia Pustaka, kalau orang Solo mesti ngerti. Mojosongo kita satu arah ya. Jadi ada namanya Mojosongo itu singkatannya MG9 gitu ya. Orang-orang yang sana aja yang tahu nama kerennya. Mazmur 23, saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 dan selanjutnya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Yang pertama, tadi ibadah pertama saya sudah menyampaikan 2 poin dari Mazmur 23. Jadi ini ada 5 poin A, B, C, D, E. Ya, yang ibadah kedua ini dapat yang C, D, E. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau di Solo itu sangat terkenal namanya Bapak almarhum Didi Kempot ya. Dia mendapat julukan The Father of Broken Heart. Bapaknya orang patah hati. Makanya kalau Anda lihat di YouTube itu orang di depan sampai nangis-nangis. Oh, apa sih lagunya? Keloro-loro atiku keloro-loro, jadi merasa tersakiti gitu sampai nangis-nangis gitu ya. Ada yang cowok-cowok badannya kekar sampai berkata kasar gitu, gara-gara gitu teringat dan lain sebagainya. Saya mau ambil yang sisi positif. Jadi kalau saya sampaikan lagu ini, saya selalu nyatakan, semua itu adalah kehendak Tuhan. Semuanya itu adalah dari Tuhan ya. Kalau Pak Didi Kempot punya Sewu Kutho itu ya, Sewu Kutho wis tak lewati. Saya tambah ini 1 kota baru Labuan Bajo. Karena saya baru pertama ke sini, ya saya punya 1000 coro, 1000 cara. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita semua.
Tuhan punya 1000 cara untuk membangkitkan bisnismu yang lesu karena COVID. Tuhan punya 1000 cara untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong engkau yang pengen punya keturunan. Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita semua di dalam setiap masalah kita. Kita baca ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tadi yang pertama saya ulang kembali. Yang pertama adalah gembala itu kalau di sana Tuhan berjalan di depan kita. Yang kedua, yang B, Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Ada damai sejahtera, kalau pakai bahasa Yunani ada airin itu, damai sejahtera. Nah yang ketiga, Tuhan selalu mendidik kita. Ada 2 hal tadi. Gadamu dan tongkatmu. Saya mencari apa yang bisa jadi gada. Gada, katakanlah ini pemukul, bayangkan aja kayak ke Rasakti, masih ingat bawa tongkat kemana-mana, itu gada untuk memukul kita. Kenapa kita perlu dipukul? Saya tadi pagi menjelaskan, domba adalah binatang yang sangat bodoh. Domba adalah binatang yang sangat lemah. Kenapa Tuhan memakai ilustrasi domba? Bukan gembala komodo. Kalau ditulisnya di Pulau Labuan Bajo, saya yakin Daud Tuhan gembala yang baik, gembala komodo gitu misalnya. Tetapi domba, binatang yang sangat lemah, binatang yang sangat bodoh. Mari kita sadari diri kita. Kita ini lemah, kita ini bodoh. Tetapi karena kasih Bapa, karena kasih Tuhan Yesus, karena pimpinan Roh Kudus, kita bisa ada sampai saat ini. Yang setuju katakan amin. Makanya ada lagunya kan. Dan bila aku berdiri, ayo nyanyi, mau dudutan, tegak, terus. Bukan lebih kencang lagi, semua karena Yesus. Amin Tuhan, tak mampu diriku dapat berdiri. Terima kasih Yesus semua. Terima kasih Yesus. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi dong buat Tuhan Yesus, ini bukan buat penyanyi di sini ya. Gadamu dan tongkatmu. Jadi Tuhan punya 2 itu, gada untuk memukul kita. Kita kalau jadi domba yang sudah mulai, kita nggak tahu, kita kan bodoh tadi. Domba kan bodoh, dia tidak bisa membedakan mana daun yang beracun, mana yang tidak beracun. Sebab itu, ayo dikasih gada, dipukul pelan-pelan dengan penuh kasih. Nah kalau sudah nggak bisa dipukul pelan-pelan dengan penuh kasih, sudah sangat bahaya, sudah sangat urgent, gadanya bisa dipukulkan. Kenapa? Sudah di ujung jurang, nggak kelihatan kan? Ada daun-daun banyak, ada semak-semak banyak, dia makan, gembala yang baik dia akan berlari, pukulkan gadanya, mungkin sampai kita sebagai domba, kaki kita patah gitu ya. Tetapi itu lebih baik, sebab itu menyelamatkan daripada kita jatuh ke jurang. Itulah Bapa kita. Saya pun mengalami yang namanya dipukul Tuhan. Ngalami namanya direndahkan. Ini kesetnya baru saya keluarkan, Bapak Gembala. Saya pinjam keset di bawah tadi. Ngapain pastor? Gak apa-apa, baru sharing aja sama keset. Loh kenapa? Pengen tahu sama dia yang biasa diinjak-injak, saya mau belajar sama dia. Bener gak? Keset fungsinya buat apa? Diinjak-injak. Ada harganya dia? Enggak. Saya ngalami hari-hari ini diinjak-injak orang. Saya ngalami hari-hari ini tidak dihargai orang. Saya ngalami. Dan Tuhan ajarkan diam.
Ratapan 3 ayat yang ke-26 bisa ditayangkan. Adalah baik menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Boleh ditayangkan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam itu gimana? Aku enggak ngomong kok cuma update status sama aja, itu bukan diam. Aku enggak diam kok cuma bikin konten seperti ini, marah-marah dan lain sebagainya, itu bukan diam. Diam is silent, silent is gold. Jadi saya juga seperti itu. Saya rasanya Tuhan aku itu benar loh, aku merasa benar kadang seperti itu. Saya bisa konferensi pers gitu ya, lebaynya gitu. Maksudnya saya bisa membuktikan saya nggak salah. Gitu. Tetapi Tuhan diam aja, tidak perlu membela diri. Bahkan saya meminta maaf walaupun tidak salah. Ini loh seperti keset ini loh. Kami hamba-hamba Tuhan, ini adalah keset. Setuju Bapak Gembala? Kami hamba-hamba Tuhan, kami adalah keset. Bapak Ibu Saudara bisa sharing kepada kami, ceritakan keluh kesahnya gitu ya. Seperti kemarin saya diajak mengunjungi beberapa jemaat juga ada yang nangis-nangis gitu, tolong ini dan sebagainya. Pernah nggak kepikiran kami para gembala, kami para hamba Tuhan, kami sharingnya kemana? Ya ke keset gitu ya sama Tuhan aja. Cuma menekuk lutut dan berdoa kepada Tuhan. Tapi dengan keset ini, saat bersama dengan Tuhan, gada dan tongkatnya Tuhan, itu ada bersama dengan kita. Tentang gada sudah, tongkatnya Tuhan, tongkat gembala. Kami punya Alkitab, kalau yang hamba-hamba Tuhan pasti tahu tongkat gembala. Ya, warnanya merah marun gitu kan. Ada konkordansi yang membantu kita untuk belajar khotbah. Nah, tongkat gembala itu kayak kita payung kalau kita di Indonesia di sini. Jadi ada yang melengkung seperti itu ya. Tahu ya, kayak pegangan payung gitu. Nah, fungsinya untuk apa? Sebenarnya kalau untuk domba, kalau dia sudah mulai menyimpang jalannya, dia pakai tongkat itu di lehernya. Ayo kembali ke jalan yang benar. Ayo kembali ke jalan yang benar. Awas di situ ada duri. Awas di situ ada jurang. Itu kalau kita masih bisa dikasih tahu. Saya tidak tahu yang selama ini tongkat Tuhan atau gada Tuhan detik ini. Banyak orang hari ini dikasih gadanya Tuhan dengan COVID-19. Benar apa benar? Salah satu pengusaha di suatu kota, saya dikasih tahu, bunga yang harus dia bayarkan untuk bank, karena memang dia punya banyak sekali bisnisnya, ada dealer, ada macam-macam. Bunganya saja, dia harus mengangsur, entah tahu ya bunganya atau memang angsurannya ya, 700 juta per bulan. Itu angka yang fantastis bukan? Bagi saya mantan guru WB, mantan guru honorer, ada yang guru di sini tadi pagi ada yang guru di sini? Bisa lambaikan tangan? 1, 2, ya. Anda tahu gaji guru honorer berapa Bapak Ibu? Ya kayak keset ini diinjak-injak. Saya tahun pertama dapatnya 100.000 per bulan. Ini terjadi di Indonesia, di kota Solo. Dan sampai sekarang kayaknya masih, kalau guru honorer, guru non PNS ya seperti itu. 100.000 per bulan ngasihnya 2 bulan sekali, itu pun kalau tidak lupa. Sebab bendaharanya kan sudah oma. Iya sudah punya cucu bendaharanya, rekan kerja saya gitu ya. Dan setelah saya bekerja 10 tahun, wah puji Tuhan gaji saya meningkat 300%. Berapa gaji saya? 325.000. Tapi beda waktu setelah 10 tahun Tuhan adakan pembedaan. Saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Kristen di sekolah negeri. Di Solo itu murid 36, agama Kristen cukup banyak. Kadang yang lain ada yang 1, ada yang gak ada muridnya gitu. Saya mengajar, dan setelah tahun ke-10, Tuhan mulai memulihkan. Saya selalu bilang kepada rekan-rekan, sebab saya punya gembala yang baik, seperti yang kita ajarkan. Ada seorang teman saya, workaholic, dia gila kerja. Dari pagi kalau bisa sampai pagi lagi dia kerja. Saya selalu ngomong, lo boleh kerja, tapi saya nggak nunjuk orangnya. Saya cuma sampaikan, hamba Tuhan, saya seorang pendeta, saya melakukan firman, saya menggembalakan dengan baik, saya tidak mencari keuntungan, saya kesini juga nggak pakai duit gereja Bapak Ibu, pakai duit sendiri gitu ya.
lurus kita hidup di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, saya bilang, kamu bekerja banting tulang sampai seperti itu, aku nyatakan berkatku sebagai hamba Tuhan tidak akan kalah dengan kamu. Yang setuju katakan amin. Amin ya Tuhan, dapat amin dari Labuan Bajo gitu. Dan saya percaya, Tuhan mampu memberkati. Rumus 5 roti 2 ikan itu saya hidupi. Dengan 100.000 per bulan tadi, istri saya hamil, kami sempat keguguran anak yang pertama. Kepala sekolah waktu itu namanya Bu Ismiatun, saya masih ingat, menengok ke rumah sakit Brayat Minul ya Pak. Ya orang Solo pasti manggut-manggut tahu itu ya. Dan sampai di tahun ke-10, tahun ke-9 mungkin, gaji saya yang 325 sudah tidak saya ambil semua. Saya cuma dapat gaji 125.000. Itu kalau di Labuan Bajo dapat apa sih? Ikan 1 porsi kali ya. Bener nggak Pak? Dan saya hidup loh dengan 3 anak saya. Sebab yang 200.000 saya pakai arisan sama ibu-ibu itu. Dan bahkan yang terakhir, ini jujur mereka cerita. Bapak-bapak arisan ada ibu-ibu yang ketawa. Iya Cin gitu. Ini ada di YouTube saya lupa ya. Bahkan yang terakhir dipikir saya itu duitnya banyak gitu ya. Jadi kalau nama saya keluar arisan di arisan Bapak Ibu Guru itu, nama saya dimasukkan kembali. Alah Pak Arief gak butuh duit, sampai saya yang paling terakhir dapat gitu ya. Bu Guru agama Katolik yang bilang, tapi gak apa-apa wes gak apa-apa. Sebab saya punya gembala yang ajaib. 5 roti, 2 ikan, gada dan tongkat Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Berikutnya ayat ya tadi yang tadi adalah dia selalu menjaga kita. Ya, ayat yang keempat tadi dinyatakan, kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Minggu yang lalu saya khotbah di Bali, dan dari hari apa ya saya di Bali? Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis baru terbang dari Bali ke sini. Saya tinggal tadinya di Pastori juga, terus waktu saya ikut ibadah di tempatnya Kak Frankie Siombing, ketemu Kak Feby juga. Itu pun karena ibadah alihan, harusnya sama teman saya dijadwalkan di tempat lain. Tetapi karena mereka meng-cancel, makanya saya bisa datang di tempatnya Kak Frankie. Saya ketemu sama seseorang, orang yang sangat baik, tadinya mau ikut ke sini, ke Labuan Bajo. Tetapi dia berubah arah, terakhir tadi pagi telepon dia sudah pakai nomor USA, Amerika. Bisa sampai kayak gitu ya, saya juga gak habis pikir Bapak Ibu. Pikiran saya tidak terselami kayak gitu. Nah, terus diajak, bro nemenin aku aja nginep. Makanya saya menginaplah di salah satu hotel di Bali. Sampai Bapak Gembalanya telepon saya, apakah pastorinya kurang berkenan? Tidak Bapak, saya sampai jelasin. Terus besoknya saya makan di tempat beliau, ini loh ceritanya gini. Oh begitu ya sudah, saya itu mau tidur dimanapun bisa. Saya orang yang sangat gampang sekali tidur dan bagi saya itu anugerah Tuhan. Karena ada orang insomnia yang susah tidur. Bagi saya gampang tidur anugerah Tuhan. Nah setiap pagi saya bangun jam 5 pagi, jam 4 pagi. Waktu itu masih gelap sekali. Dan memang sepi sekali kan. Bali tumben baru kali itu sepi. Saya berjalan cukup 10 menit itu sudah, 10-15 menit sudah sampai Pantai Legian. Di salah satu hotel di Legian, saya berjalan. Nah ini loh lembah kekelaman. Jadi kalau ada di antara Anda yang nyimpen nomor saya pakai story juga. Gelap. Saya berpikir ya kalau mau mati, matilah. Paling sudah ada di tangan Tuhan juga. Saya seperti itu. Tetapi saya percaya ini, saya mempraktekkan Mazmur 23 ini. Sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut. Manusia saya takut. Hantu enggak, saya enggak takut hantu, enggak takut leak, enggak takut pocongan, enggak takut sundul bolong, sampai setan yang paling kecil tuyul saya tidak takut. Yang saya takutkan kadang-kala ya manusia, kalau ada perampok dan sebagainya justru khawatir. Ya, kalau takut itu sudah kelihatan, kalau khawatir itu belum kelihatan, tetapi ya itulah yang saya alami. Tapi nyatanya sampai sekarang saya di sini juga Tuhan menyelamatkan. Ya, sebelum saya lanjut saya akan menyanyikan dari Mazmur 23 ini. -1 saya tolong disiapkan supaya kita lebih dikuatkan lagi. Ya. Mari memuji bersama dengan saya. Kak Gia boleh divideokan dari situ yang lagu ini, utuh juga boleh.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun di setiap langkahku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak akan takut, sebab Kau besertaku. Kebajikan, kemurahan mengikuti selalu. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Ia menyegarkan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun, Ia menuntun di setiap langkahku. Semua sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah, ku tak akan takut, sebab Kau besertaku. Kebajikan, kemurahan mengikutiku selalu. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Percayalah, hanya Tuhan gembala kita yang baik. Ayah saya sejak saya 3 bulan di kandungan bisa meninggalkan saya. Beliau orang Bali, sampai detik ini saya tidak ketemu. Istri, orang tua kita bisa mengecewakan. Kami hamba Tuhan mungkin suatu saat diizinkan mengecewakan. Anak, menantu, mertua semua bisa mengecewakan. Tetapi ketahuilah, ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan, Tuhan Gembala. Sekalipun semua ku tak akan takut, kebajikan, kemurahan mengikutiku selalu. Aku akan diam dalam rumah Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Gembala yang baik, Kau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Yang percaya Tuhan Yesus baik dan mendukung lagu ini jadi berkat, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Lanjut lagi Bapak Ibu. Ya, sudah sampai di bagian D. Sekarang bagian yang terakhir, ayat yang ke-6.
ayat kesukaan semua orang. Apa itu? Ayat terakhir gitu yang sudah ngantuk-ngantuk biak gitu ya, melek gitu ya. Ayat ke-6 kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya minta 2 orang, pemain bass dan pemain drum, ya Coach Sandra. Kakak tadi belum kenalan ya, maju ke depan. Sekalian nanti di posisinya masing-masing. Firman Tuhan katakan apa? Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Ya, sini kakak ya. Belum naik dulu. Nomor sepatunya berapa? Ah iya. Bercanda Bapak. Ya, sini kakak. Coach Chandra sini. Ini kebajikan, ini kemurahan. Ikuti kemanapun saya pergi. Kan firman Tuhan katakan kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti. Dan saya bilang gerakan saya pun diikuti gitu ya. Aku yang ikut kamu. Oke. Jadi waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman, siapa yang mengikuti kita? Kebajikan dan kemurahan. Walaupun ada hutang, ada BTN ada sih, enggak di sini. Ada dari leasing dan lain sebagainya. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita. Setuju? Walaupun sedang dalam masalah, walaupun sedang dalam tekanan, iya, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita. Walaupun kita dikhianati, idola cilik, idola semua, kebalik ya, diedit. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita. Di sini apa sih yang sesuai dengan sini? Walaupun kapalnya karam gitu ya, misalnya. Walaupun perusahaannya sedang dalam kondisi tidak baik, kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita. Gitu. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Silakan langsung di posisinya aja. Iya. Ini drummer keren banget, pemain musik, basis, Kak David semuanya keren. Paham ya Bapak Ibu? Jangan lupakan pembelajaran ini. Saya salah satu dosen media pembelajaran dan kalau seperti itu saya yakin 10 tahun ke depan Anda ketemu saya masih ingat pelajaran itu. Yang gini loh Pak Pendeta gitu ya. Tadi saya mau nari balet sebenarnya ya, tak suruh ngikutin itu. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kita. Tempat saya ngajar STT Tawangmangu, sudah cukup senior, itu sudah 50 tahun lebih, tetapi lebih senior yang sekolahnya gereja GBDI ya. Gereja Pantai Kosta di Indonesia ini adalah pembuka jalan. Makanya tahun depan ya Pak ya, 1 abad 100 tahun itu luar biasa. Harus bersyukur untuk pembuka jalan yang sudah membuka jalan pekabaran Injil gereja karismatik bisa ada di Indonesia. Berikan tepuk tangan buat GBDI. Saya dari JKI, Jemaat Kristen Indonesia, ya. Ketua Sinode Bapak Adi Sutanto saat ini sedang ada di Amerika juga, kena lockdown di sana, tetapi kami semua sangat menghargai dan menghormati perjuangan yang pembuka jalan ini. Kebajikan kemurahan selalu mengikuti kita. Jadi kantor saya Tawangmangu itu adalah jalan naik. Kalau orang Jakarta punya puncak, ya kami di Solo itu punya Tawangmangu ya. Yang dari Solo paham. Jadi ada jalan menaik, naik, turun kan di pegunungan seperti itu. Sadarilah mungkin dengan COVID ini, goal kita kemana? Tawangmangu, katakanlah di atas. Di sini gunungnya apa sih yang tinggi? Beliling, ya Gunung Beliling. Saya beli 3. Bercanda. Saat kita naik, kan ada masanya turun. Enggak kan naik terus kan? COVID ini, saat kita naik, kita sedang ada di turunan. Kita direm. Tetapi goal kita tahu, Gunung Beliling. Goalnya di atas. Walaupun saat ini sedang turun, omset turun. Yang hadir di gereja turun, jumlah jemaat turun. Ya, supaya bisa social distancing, termasuk puncak saya, turun. Tetapi goal kita di atas. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita semua. Dan kita akan diam di dalam rumah Tuhan seumur kehidupan kita. Apakah harus jadi pendeta? Enggak. Di rumah makan Anda, jadikan rumah Tuhan.
di tempat ibu gembala masak, yang bikin bapak bersin-bersin. Saya juga seperti itu kalau ada masakan. Jadikan itu rumah Tuhan. Kemarin Kak Franky bilang seperti ini, Kak Franky Siobeng, saya diberkati sekali. Rumah Tuhan itu ya kita semua. Excuse me, bahkan orang yang belum Kristen, orang yang belum percaya, mereka juga rumah Tuhan loh. Cuma mereka belum sadar. Dan saya setuju. Satu kata-kata yang saya kutip, ini kalau profesional saya harus ngasih rekening ke Kak Franky ini ya. Kesuksesan bukan tentang kita. Bukan saya bisa jadi dosen, sebentar lagi jadi dokter, terus sudah rekaman, punya album, bisa nyanyi di Labuan Bajo lagi gitu ya. Ini tempatnya yang sangat keren seperti ini. Enggak. Kesuksesan adalah bagaimana kita membuat sukses orang lain. Bagaimana kita bisa membuat berhasil orang lain. Bagaimana Nathan yang dulu pernah jadi murid drum saya cuma sejenak, dia bisa sukses karena saya. Kak Franky nyebutin nama, Bobby One Way, satu tim One Way dulu tinggal di Jakarta sama dia. Ada yang teman saya Roy, yang sekarang pelayanan di Bali, dia masuk ke penjara-penjara. Kemarin dari yayasan kami, Yayasan Faith Hope Love Indonesia, ada berkat ya, saya bawa masker ini, yang di sini sudah habis nggak Pak maskernya? Habis, tadi ada 10 untuk anak-anak, dan itu tadi untuk pembangunan ya. Kalau saya tidak salah ingat ya, jadi masuknya untuk dana pembangunan gereja di tempat ini. Nah masker ini kemarin yang masker dewasa masih ada di Bali, laku 5 masker 500.000. Dan bukan untuk saya, langsung saya berikan sama namanya Kak Roy itu, pelayanan ke penjara-penjara. Dia sudah 12 tahun melayani orang-orang dengan HIV AIDS dan lain sebagainya, orang-orang di penjara yang terpinggirkan. Ya itulah pelayanan, itulah rumah Tuhan. Jadi mari kita sadari bersama, hari ini di ibadah 1 dan 2 ada 5 hal yang ibadah 1 yang satu cuma 2 hal. Yang pertama, gembala kita, Tuhan kita berjalan di depan kita. Yang kedua, dia membimbing kita ke air yang tenang, ke damai sejahtera. Damai sejahtera berbicara bukan masalah uang. Ada orang punya uang banyak, dia enggak damai sejahtera ya. Tetapi apapun keadaan kita tetap damai sejahtera. Yang ketiga, yang C, sekalipun dalam lembah kekelaman, dia tetap ada bersama dengan kita. Makanya kita tidak pernah jalan sendiri. Lagu yang akan saya nyanyikan berikutnya. Yang keempat, mari dia itu kalau kita baca, dia menyediakan hidangan bagi kita di depan lawan-lawan kita. Tuhan menunjukkan, kita tidak perlu membela diri, kita tidak perlu konferensi pers, kita tidak perlu update status. Tuhan akan menunjukkan bahwa dia membela kita di depan lawan-lawan kita. Dan yang terakhir, kebajikan dan kemurahan senantiasa mengikuti kita semua. Amin. Ya, Tuhan memberkati, bisa tolong ditayangkan yang video klip tak pernah jalan sendiri. Yang 5 menit itu. Ya, ini lagu ciptaan saya yang saya ambil dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Itu anak pertama saya namanya Betran. Dia pemain drum. Dari sejak TK, temennya nyanyi bintang kecil, dia perpisahan TK main drum lagunya Kotak yang beraksi itu. Tak pernah jalan sendiri, kau selalu di sisiku. Tiada ku ragu lagi, sebab Engkau memberi kemenangan. Firman Tuhan menyatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Ku tahu rancanganmu yang terbaik dalam hidupku, dan penuh damai sejahtera. Ku yakin tangan kananmu. Yang terbaring itu anak saya kedua. Perhatikan apa yang keluar dari celananya. Yaitu tempe mendoannya tadi. Ini bahasa fresh from the oven. Sutradara video klipnya bukan saya, namanya Mas Yosua Tias dari Cross Studio di Solo. Bahkan sebenarnya lagu ini bukan, video klipnya bukan untuk lagu saya ini. Tetapi durasinya bisa pas, temanya bisa pas juga.
Sebab Yesus memberi kemenangan. Ku tahu rancanganmu yang terbaik dalam hidupku, dan penuh damai sejahtera. Ku yakin tangan kananmu menuntunku setiap waktu. Dia selalu menjaga setiap langkah hidupku. kuncinya ada di sini, bukan dengan kekuatan kita. Kita harus andalkan Tuhan. Dengan kekuatanku ku tak mampu. Sinetron di salah satu TV nasional biasanya gini ya. Ada satu sepatu ketinggalan, namun bersama Tuhan tidak mustahil. Tiada mustahil. Ya ini sinetron banget, sepatunya yang satunya dilemparin. Kalau saya kasih backsound ini, ku menangis gitu kan. Kalau lagu. Oh penuh damai sejahtera. Ku yakin. Ini pas TK, sekarang veteran kelas 4 SD kayak Renat itu seumuran mereka. Renat anaknya Pak Yusuf dan Bu Retno. Setiap waktu menjaga setiap langkah hidupku. Sebab Yesuslah yang menjaga kita, Menjaga setiap langkah hidupku. yang diberkati tolong berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.